Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas solihin. Amma ba'du. Baik, jadi kemarin kita sudah membahas syaratul warathah atau mendaftar ahli waris. Kali ini insyaallah kita akan membahas langkah yang kedua, yakni ta'yinul mawadi' atau penataan posisi ahli waris. Semuanya bisa membuka handout-nya halaman 7 ya. Kita akan membahas dalil-dalilnya dulu sebentar, setelah itu baru kemudian kita akan mengupas isi dan kerangka berpikirnya. Saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Walakum nisfu ma taraka azwajukum in lam yakun lahunna walad. Fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'u mimma tarakna. Dan bagi kalian, maksudnya adalah para suami, adalah setengah dari apa yang ditinggalkan oleh istri-istri kalian jika mereka tidak memiliki anak. Jika mereka punya anak, maka kalian mendapatkan seperempat dari apa yang mereka tinggalkan. Nah, ayat ini intinya menjelaskan bagian warisan suami. Suami itu intinya dapat setengah atau seperempat. Tidak akan mungkin kurang dari itu ya. Intinya suami itu pasti dapat setengah atau seperempat dari istrinya. Ya, kapan dapat setengah? Dapat setengah adalah jika istri tidak punya anak. Tidak punya anak itu bisa jadi dinikahi dalam keadaan gadis atau dinikahi dalam keadaan janda tapi memang belum punya anak. Tapi kalau istri itu punya anak, tidak peduli apakah anak itu adalah hasil pernikahan dengan suami itu atau hasil pernikahan dengan suami sebelumnya, maka jatah warisan dari suami berkurang menjadi seperempat. Nah, itu maksud dari ayat ini ya. Kita lanjutkan. Walahunnar rubu'u mimma taraktum in lam yakul lakum walad fa in kana lakum waladun falahunnas sumunu mimma taraktum. Dan bagi mereka, yakni istri-istri kalian adalah seperempat dari apa yang kalian tinggalkan jika kalian tidak punya anak. Jika kalian punya anak, maka bagi mereka adalah 1/8 dari apa yang kalian tinggalkan. Nah, ayat ini adalah kebalikan dari ayat yang sebelumnya. Jadi ayat ini tuh fokus membahas tentang warisan istri. Istri itu warisannya berputar antara 1/4 atau 1/8. Nah, jadi separuhnya suami ya, 1/4 atau 1/8. Kapan istri dapat 1/4? Istri dapat 1/4 kalau suami tidak punya anak. Nah, definisi tidak punya anak ini bisa jadi saat menikah dengan wanita itu memang nggak punya anak, atau sebelumnya sudah duda tapi pernikahan sebelumnya juga tidak menghasilkan anak. Ya. Lalu kalau misalnya suami ini punya anak, maka jatahnya istri berkurang menjadi 1/8. Ini tidak dipedulikan apakah suami ini itu mendapatkan anak dari pernikahan dengan wanita tersebut atau dengan pernikahan wanita sebelumnya, gitu ya. Oke, kita lanjutkan ayat berikutnya. Wali abawaihi likulli wahidin minhumas sudusu mimma taraka in kana lahu walad. Dan bagi ayah dan ibu masing-masing dari mereka mendapatkan 1/6 dari apa yang ditinggalkan oleh mayit jika mayit itu punya anak. Ya, maknanya apa? Jadi bayangkan pada kasus ini itu ahli warisnya ada 3. Ya, bayangkan ada 3. 1 bapak, kemudian yang kedua adalah ibu, kemudian yang ketiga adalah 1 anak misalnya. Bayangkan 3 kayak gitu. Nah,
Kalau misalnya ada kondisi kayak 3 kayak begitu, maka jatah warisan bapak dan ibu itu masing-masing dapat 1/6. Nah, itu maksud dari ayat ini, gitu ya. Nah, anak di sini tidak peduli apakah laki-laki maupun perempuan. Pokoknya ada anak, maka ini membuat ayah dan ibu jatahnya menjadi 1/6. Kita lanjutkan ayat berikutnya. Fa in lam yakun lahu waladu wa warisahu abawahu fali ummihi sulus. Jika mayat tidak punya anak dan kedua orang tuanya mewarisinya, maka bagi ibunya mendapatkan 1/3. Maksudnya bagaimana? Maksudnya sekarang bayangkan ahli warisnya cuma 2. Siapa? Ayah dan ibu saja. Artinya ini mayatnya nggak punya anak, nggak punya saudara yang lain. Pokoknya ahli warisnya cuma bapak dan ibu saja. Nah, yang semacam itu ketentuannya adalah ibu mendapatkan 1/3, lalu sisanya dikasihkan ayah semuanya. Ya, kenapa? Karena Allah di sini mengatakan wa warithahu abawahu, kedua orang tuanya mewarisinya. Lalu kemudian Allah menjelaskan jatahnya ibu, tapi tidak menjelaskan jatahnya bapak. Artinya sisanya semuanya diwarisi oleh bapak. Gitu ya. Kita lanjutkan dalil berikutnya. Fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus. Kalau mayat itu punya ikhwah, maka ibunya mendapatkan 1/6. Nah, di sini saya ingin menjelaskan makna ikhwah dalam ayat ini ya. Saya terangkan dalam bahasa Arab dulu, lalu kemudian saya terangkan dalam istilah ilmu waris. Ya, oke. Jadi begini, dalam bahasa Arab, satu orang saudara laki-laki itu disebut dengan akhun. Kalau dijamakkan menjadi ikhwan. Nah, barangkali jenengan sudah pernah dengar ya istilah ikhwan itu ya. Ikhwan itu bentuk jamak dari akhun. Nah, kalau satu perempuan maka disebut ukhtun. Ya, satu perempuan disebut ukhtun. Kalau jamak ya, kalau perempuannya lebih dari 1, jamak 3 atau lebih, maka dalam bahasa Arab disebut akhawat. Akhawat. Jadi kho-nya di fathah ya. Tapi di negeri kita itu dibaca dengan agak sedikit lazy, bacanya akhwat. Jadi akhwat itu salah sebenarnya ya, bahasa Arabnya itu enggak ada akhwat itu. Yang ada adalah akhwat, gitu ya. Nah, jadi jamak saudara disebut ikhwan, jamak saudari disebut akhwat, gitu ya. Nah, kalau saudara itu kombinasi dari laki-laki dan perempuan, akhun dan ukhtun misalnya ya. Misalnya punya 2 akhun dan punya 2 ukhtun. Nah, itu dalam bahasa Arab disebut ikhwah. Nah, jadi ikhwah itu kombinasi ya. Kombinasi 2 gender. Saudara laki-laki dan saudara perempuan. Ya, tetapi ikhwah itu juga bisa digunakan untuk jamak hanya laki-laki saja, juga bisa. Jadi lebih luas ya cakupan istilah ikhwah itu. 2 laki-laki saja, 3 laki-laki boleh disebut ikhwan, boleh juga disebut ikhwah, ya. Boleh juga ikhwah itu dipahami sebagai kombinasi antara laki-laki dan perempuan. Bahkan, ya, jamak perempuan itu juga kadang-kadang memakai ikhwah. Jadi luas banget kalau ikhwah ini. Bisa kombinasi gender, salah satu gender juga bisa. Ya. Nah, itu makna bahasanya seperti itu. Nah, dalam fikih waris yang disebut ikhwah itu ternyata sudah dihitung semenjak jumlah 2. Jadi maksudnya 2 itu bagaimana? 2 laki-laki itu sudah boleh disebut ikhwah. Kalau secara bahasa kan sebenarnya 2 itu masuk hitungan musanna istilahnya. Musanna, bukan jamak. Jamak itu 3 ke atas biasanya. Ya. Disebut jamak laki-laki itu adalah 3 ke atas. Jamak perempuan juga 3 ke
atas. Tapi dalam ilmu waris ada kekhususan. Ilmu waris itu 2 sudah dihitung jamak. Sehingga ikhwah di sini itu mencakup 2 laki-laki, bisa juga bermakna 2 perempuan, bisa juga bermakna 1 laki-laki dan 1 perempuan. Nah gitu ya, itu jumlah minimalnya. Kalau lebih sudah jelas ya. Jadi kalau misalnya 2 laki-laki, 2 perempuan jelas bisa disebut ikhwah. 10 laki-laki, 10 perempuan sudah bisa disebut ikhwah. 10 laki-laki saja ikhwah, 10 saudari perempuan juga bisa disebut ikhwah. Ya, oke. Nah, berdasarkan pengertian ini, sekarang kita akan memahami maksud ayat ini bagaimana. Fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus. Nah, makanya di situ kan dalam terjemahan saya tulis ikhwah saja karena pengertiannya memang luas. Lalu kemudian saya terangkan. Maksud ikhwah adalah minimal 2 atau gabungan saudara atau saudari. Jika mayat memiliki ikhwah, maka ibunya adalah 1/6. Oke, jadi kita kaitkan dengan ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya itu kan ngasih contoh, ahli warisnya cuma 2. Siapa itu? Yakni bapak dan ibu, ayah dan ibu. Bagaimana ketentuan kalau ahli warisnya cuma 2? Ketentuannya adalah ibu mendapatkan 1/3, lalu sisa harta semuanya dikuasai oleh ayah. Lalu kemudian Allah di sini menyebut kondisi lain. Bagaimana jika kondisinya ahli warisnya adalah ayah, ibu, dan ikhwah? Nah, gitu ya. Nah, ternyata ketentuannya berubah. Gimana itu berubahnya? Bagian ibu yang asalnya 1/3 jadi turun menjadi 1/6. Artinya adanya ikhwah menurunkan jatah warisan dari ibu. Nah, itu pesan utama dari ayat ini ya. Oke, baik. Sekarang kita lanjutkan dalil berikutnya. Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala alhiqul fara'idha bi ahliha fama baqiya fahuwa li aula rajulin zakar. Dari Ibnu Abbas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, berikanlah jatah-jatah waris itu kepada ahlul faridah. Apa yang tersisa maka itu untuk asobah yang paling utama atau yang paling dekat. Nah, pesan utama dari hadis ini adalah Rasulullah itu ngasih sebuah prinsip simpel untuk bagi waris. Jadi prinsip bagi waris itu simpel saja. Apa itu? Pertama, berikan dulu haknya ahlul faridah. Nah, itu ya prinsipnya gitu. Harus diutamakan ahlul faridah dulu. Al-hiqul fara'idha bi ahliha. Itu maksudnya berikanlah jatah-jatah warisan itu kepada ahlul faridah dulu. Prioritas top prioritinya itu ahlul faridah. Setelah itu kalau masih ada sisa baru berikan kepada asobah yang terdekat. Gitu ya. Jadi konsep dalam sistem waris Islam itu asobah itu adalah ahli waris secondary istilahnya. Jadi dia mendapatkan sisa-sisa saja. Kalau ada sisa ya dapat, kalau enggak ya enggak dapat. Gitu ya. Oke. Kita lanjutkan dalil berikutnya, yusikumullahu fi auladikum lizzakari mislu hazzil unsayain. Allah berwasiat kepada kalian berkaitan dengan anak-anak kalian bagi laki-laki seperti 2 bagian perempuan. Nah, ini ayat ini berbicara tentang jatah waris anak-anak kita. Ya. Dan Allah di sini tidak memberitahu berapa pecahan warisan untuk putra dan berapa pecahan warisan untuk putri. Artinya berarti Allah berkehendak kalau seseorang itu punya anak laki-laki dan perempuan, maka status mereka adalah menjadi asobah, mendapatkan sisa harta. Gitu ya. Nah, tapi proporsinya adalah laki-laki mendapatkan 2 kali perempuan. Ini proporsi ya, jadi jangan dipahami bahwa itu jatah spesifik. Jangan dipahami bahwa berdasarkan ayat ini laki-laki pasti dapat 2/3, sementara perempuan mesti dapat 1/3. Putra mesti dapat 2/3, sementara putri mesti dapat 1/3. Bukan begitu. Ya. Kalau memang anaknya cuma 1 laki-laki dan 1 perempuan, memang betul laki-laki itu mendapatkan 2/3, dan perempuan mendapatkan 1/3. Tapi kalau misalnya kasusnya ada 2 anak laki-laki, 1 perempuan, nah itu beda lagi ngitungnya. Itu harta harus dibagi menjadi 5
bagian, ya. Lalu tiap anak laki-laki mendapatkan 2/5, kemudian anak perempuan mendapatkan 1/5. Itu maksudnya proporsi itu di sini ya, proporsi 1/2. Nah, cara pembagian seperti ini, yakni laki-laki dapat 2 kali perempuan, dalam istilah waris disebut dengan cara pembagian taksib. Nah, ini harus selalu diingat-ingat istilah ini, cara pembagian taksib, karena nanti akan selalu ketemu dalam kasus-kasus pemecahan waris ya. Oke. Baik, jadi itu beberapa dalil penting yang akan kita jadikan sebagai dasar untuk membahas topik ini. Sebelum masuk materi utama, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu, silakan terkait dengan pembahasan dalil ini. Silakan kalau ada. Mas Tizar, silakan Mas Tizar. Terima kasih Ustadz. Ini tadi dibahas tentang ikhwah. Nah, ikhwah itu apakah dibagi menjadi sekandung, seayah, seibu? Ya, oke. Jadi ikhwah di situ sifatnya umum, mencakup yang sekandung, seayah maupun seibu. Jadi selama ada saudara, entah itu sekandung, seayah maupun seibu, jumlahnya 2 minimal, maka itu mengurangi jatahnya ibu. Nah, gitu ya. Pertanyaan bagus ya, karena di situ memang ikhwah itu mutlak sifatnya umum, jadi tidak dibatasi oleh sifat-sifat khusus. Artinya berarti berlaku umum, sekandung, seayah maupun seibu. Asal bukan saudara angkat aja ya. Kalau saudara angkat berarti tidak masuk. Oke. Ada lagi yang mau tanya? Sudah cukup? Oke, baik. Kalau sudah cukup, berarti sekarang kita masuk ke pembahasan. Oke, jadi sekali lagi ini saya ingatkan bahwa langkah pertama dari teknik kita memecahkan kasus waris adalah sardul warasah dulu, mendaftar ahli waris untuk mensortir siapa yang sebenarnya masuk daftar ahli waris dan siapa yang bukan. Ya, setelah itu kemudian masuk langkah kedua, ta'yinul mawadi'. Ta'yinul mawadi' itu menata posisi ahli waris. Jadi belum dikasih jatah warisan, belum, masih ditata dulu. Tujuan menata ini apa? Tujuan menata adalah supaya kita tahu siapa ahli waris yang utuh jatahnya, atau berkurang jatahnya, atau bahkan gugur total, nggak dapat warisan sama sekali. Nah, jadi intinya mengetahui 3 hal ini saja. Kapan utuh, kapan berkurang, dan kapan gugur. Nanti semua aturan itu mengarah ke situ semua. Oh, dalam kondisi ini jatahnya utuh, dalam kondisi ini jatahnya berkurang, dalam kondisi ini jatahnya gugur. Gitu ya. Dan ini adalah langkah terpenting dan paling menentukan dalam analisis kasus waris. Kalau sampai salah sedikit saja, salah 1 senti saja di tahap analisis ta'yinul mawadi' ini, maka semua jawaban akan salah. Ya. Karena itu saya katakan di antara semua materi inti yang terpenting adalah materi ta'yinul mawadi'. Ya, semua materi itu penting, tapi tangga tertingginya adalah di ta'yinul mawadi'. Ya. Dan saya mengamati kebanyakan yang saya ajar ketika menganalisis kasus waris itu, kebanyakan kalau salah dalam menganalisis kasus waris itu masalahnya di ta'yinul mawadi'. Gitu ya. Karena itu saya harap semuanya memberikan perhatian yang tinggi untuk memahami betul materi di ta'yinul mawadi' ini. Nah, penataan posisi yang akan kita bahas itu mencakup 2 macam ahli waris, yakni ahlul fariidhah dan asobah. Nah, karena panjang, maka ini nanti ta'yinul mawadi' akan dipecah menjadi 3 pertemuan. Jadi dalilnya panjang, konsep-konsepnya juga padat. Karena itu nanti dipecah menjadi 3 pertemuan. Untuk pertemuan seri yang pertama ta'yinul mawadi' itu khusus membahas ahlul fariidhah aqwiya. Ahlul fariidhah yang kuat ya. Ingat siapa saja mereka? 1, suami. Yang kedua, istri. Yang ketiga, ayah. Yang keempat, ibu. Yang kelima, putri. Nah, ini ahlul fariidhah yang kuat ya. Itu masuk dalam pembahasan seri pertama. Kemudian seri kedua kita membahas ahlul fariidhah du'afa. Jadi sisanya dari 12 itu sisanya berarti
putrinya putra, kemudian kakek, kemudian nenek, lalu saudari sekandung, kemudian saudari seayah, lalu saudari seibu, yang terakhir saudara seibu, gitu ya. Nah, itu nanti dibahas pada seri yang kedua. Lalu kemudian untuk seri ketiga khusus membahas asobah saja. Ya, oke. Nah, hari ini kita masuk di seri yang satu ya. Berarti karena di seri satu, berarti yang kita bahas hanya membahas ta'yinul mawadhi' untuk ahlul faridah yang aqwiya. Kemarin sudah kita bahas bahwa ahlul faridah aqwiya itu pasti dapat warisan. Mustahil tidak dapat warisan. Kalau ada analisis kasus waris yang sampai menggugurkan ahlul faridah, pasti ada yang salah analisisnya. Nah, karena mereka pasti dapat warisan, maka kondisi terburuk mereka itu hanya berkurang haknya. Tapi nggak sampai gugur. Jadi hanya berkurang haknya saja, tapi nggak sampai gugur. Artinya, pembahasan ta'yinul mawadhi' untuk ahlul faridah aqwiya itu intinya hanya membahas kondisi kapan jatah mereka berkurang dan kapan jatah mereka utuh. Nah, intinya begitu saja ya. Fokusnya di situ. Nah, nanti saya pesan saat membahas penataan posisi, kemudian kita membahas dalilnya, fokuslah pada aturan penataan posisinya. Abaikan dulu informasi tentang jatah warisan seperti setengah, sepertiga, seperenam. Itu nanti hafalannya nanti itu ya. Ini berdasarkan pengalaman. Kalau jenengan berusaha menghafal dua macam informasi, penataan posisi plus berapa masing-masing jatah pecahan untuk tiap ahli waris, biasanya bingung, lupa ya. Berkali-kali baca lupa terus ya. Karena apa ya? Tidak fokus itu memang mempengaruhi itu ya. Nah, kecuali yang mungkin punya kemampuan intelektualnya dikasih Allah jenius, mungkin beda lagi ya. Tapi ini saya bicara umumnya orang, pengalaman mengajar itu perlu dipisah fokusnya. Di ta'yinul mawadhi' jangan fokus ke pecahan, fokus ke penataan posisi, ya. Oke. Baik, sekarang kita akan mulai membahas ahlul faridah yang pertama, yakni suami. Oke. Saya buka dulu whiteboard-nya supaya semakin memperjelas ya penjelasan saya. Nah, ini coba semuanya apakah sudah melihat di layar masing-masing whiteboard-nya? Sudah, Ustaz. Sudah ya? Oke, baik. Sudah. Kita sekarang membahas jatahnya suami dulu. Bagaimanakah pengaturan posisi untuk suami? Pengaturan posisi untuk suami ada dua kondisi. Yang pertama adalah kondisi di mana jatah warisan suami berkurang, ya. Kemudian yang kedua adalah jatah suami yang kondisinya adalah utuh. Oke, kita bahas dulu yang berkurang. Kapan jatah suami itu berkurang? Ya, jawabannya adalah jatah suami berkurang jika mayit punya walad atau waladu ibnin wa in safala. Ya. Jatah suami berkurang jika mayit punya walad atau waladu ibnin wa in safala. Ya, saya kasih garis bawah ya biar semakin jelas. Nah, walad itu apa? Walad itu terjemahnya anak. Nah, kalau disebut anak berarti mencakup putra maupun putri. Jadi kalau disebut walad itu bedakan dengan ibnun dan bintun ya. Kalau ibnun itu putra, bintun adalah putri. Nah, artinya jika mayit punya walad, kan ahli warisnya suami berarti yang meninggal adalah istri gitu ya. Nah,
Kapan jatah suami berkurang? Suami jatahnya berkurang jika mayit punya walad, entah putra atau putri, atau waladu ibnin. Nah, waladu ibnin itu berarti apa? Waladu ibnin maknanya adalah anaknya putra, cucu dari jalur anak laki-laki. Makanya begitu ya, itu namanya waladu ibnin. Nah, cucu ini tidak dibedakan apakah putra maupun putri. Jadi waladu ibnin itu mencakup ibnu ibnin, putranya putra, atau bintu ibnin, putrinya putra. Nah, itu semuanya mengurangi jatah suami. Jadi suami itu ternyata jatahnya berkurang bukan hanya karena anaknya mayit, tapi juga cucunya mayit. Ya, bahkan bukan hanya cucunya mayit, termasuk juga keturunan bawahnya. Ya, ada kata-kata wa in safala terus ke bawah. Itu maksudnya adalah mencakup waladu ibni ibnin, anaknya putra-putra. Jadi cicit tapi dari jalur anak laki-laki. Itu juga mengurangi jatahnya suami. Itu terus ke bawah unlimited. Selama masih ada keturunan dari jalur laki-laki, entah putra atau putri, maka itu mengurangi jatahnya suami. Ya. Oke, jadi yang kita ingat-ingat cukup ini aja, berkurangnya itu, nggak usah diingat-ingat pecahannya berapa nanti ya. Itu nanti ada pembahasan tersendiri. Lalu kemudian kapan suami itu utuh? Nah, suami itu jatahnya utuh, itu kebalikannya berarti jika mayit tidak punya walad atau waladu ibnin wa in safala. Ya, jadi itu hanya kebalikan saja. Ya, jika mayit tidak punya walad atau waladu ibnin wa in safala. Sebentar, warnanya kok merah ya. Kita ubah dulu. Ya, jika mayit punya jika mayit tidak punya, maaf keliru, masih keliru. Jika mayit tidak punya walad atau waladu ibnin wa in safala, ya. Oke. Ini aturan untuk suami. Dasarnya apa? Dasarnya tadi yang ayat yang kita baca. Bagi kalian para suami setengah dari apa yang ditinggalkan istri kalian selama dia tidak punya anak. Kalau mereka punya anak, istri kalian punya anak, maka kalian mendapatkan seperempat. Nah, seperempat itu kan berarti berkurang ya, dari setengah menjadi seperempat. Itu berkurang. Penyebabnya adalah karena ada walad. Ya. Oke. Jadi itu penjelasan untuk suami. Bagaimana dengan anaknya putri? Ya, anaknya putri. Jadi cucu dari anak perempuan itu tidak mengurangi jatahnya suami. Nah, ya. Jadi waladu ibnin itu tidak waladu bintin. Ya, waladu bintin tidak mengurangi jatah suami. Ya. Kenapa? Karena dalam bahasa Arab waladu bintin itu tidak dihitung sebagai walad. Ya. Waladu bintin tidak dihitung sebagai walad. Anaknya seperti namanya putri itu tidak dihitung anak dalam bahasa Arab ya. Karena sistem yang diadopsi dalam Islam itu adalah patrilineal, ya, dari garis laki-laki. Ya. Jadi ini aturan tambahannya ya, anaknya putri tidak mengurangi jatah suami. Karena anak putri ini kan statusnya zawul arham ya, dia zawul arham, sehingga dia tidak mengurangi jatahnya suami. Kemudian patut dicatat juga
Yang jadi ukuran itu adalah anaknya mayit, bukan anaknya suami. Jadi anaknya mayit, bukan anaknya suami. Kenapa? Karena bisa jadi seorang laki-laki itu menikahi seorang wanita dalam keadaan duda beranak, dia punya anak, tapi sama istrinya yang baru tidak punya anak. Lalu kalau istri barunya ini meninggal dunia, berarti kita menyebutnya istrinya ini tidak punya anak. Jadi jatah suami utuh, gitu ya. Jadi yang dihitung adalah anaknya mayit, gitu ya. Standarnya adalah anaknya mayit, bukan anaknya ahli waris, ya. Kemudian hal lain yang harus diperhatikan, walad ini yang dimaksud hanyalah anak kandung, bukan anak tiri, apalagi anak adopsi. Jadi anak adopsi tidak mempengaruhi status pewarisan. Ya, anak tiri juga tidak mempengaruhi status pewarisan. Jadi hanya anak kandung saja. Walaupun anak kandung ini tidak pernah diurus, walaupun anak kandung ini tidak pernah mengurus orang tuanya, secara biologis selama masih bisa disebut sebagai anak, maka dia mempengaruhi jatah dari suami, ya. Oke. Sekarang kita lanjutkan untuk istri. Istri. Nah, untuk jatah warisan istri itu aturannya sebenarnya itu persis dengan jatah warisannya suami, ya. Aturannya sama dengan suami. Bagaimana itu? Yakni berkurang jika mayit punya walad atau waladu ibnin wa in safala, dan utuh jika mayit tidak punya walad atau waladu ibnin wa in safala, ya. Jadi kita sebut saja di sini sama dengan suami, aturannya, prinsipnya maksudnya itu sama dengan suami. Ya, jadi hanya cukup diperhatikan anaknya suami ada ataukah tidak, termasuk cucu-cucunya dari jalur lelaki. Ya. Oke, sekarang kita masuk aturan yang lebih kompleks, yakni ayah. Nah, ayah ini lebih kompleks ini. Bagaimana aturan untuk ayah? Jadi kalau suami sama istri ini masih simple. Yang ayah ini apa itu namanya, aturannya lebih banyak. Untuk dalil istri tadi sudah kita baca, ya. Istri mendapatkan 1/4 jika suami tidak punya anak, dan mendapatkan 1/8 jika suami punya anak. Tadi sudah kita baca, turunnya dari 1/4 menuju 1/8 itu menunjukkan adanya pengurangan jatah warisan. Oke, sekarang kita bahas untuk ayah. Bagaimana pengaturan posisi untuk ayah? Oke. Untuk ayah itu ada 3 posisi yang perlu diperhatikan. Apa saja itu? Yang pertama adalah ayah itu menjadi ahlul faridah saja. Ini posisi yang pertama, ayah menjadi ahlul faridah saja. Ya. Kapan ayah itu menjadi ahlul faridah? Ayah menjadi ahlul faridah itu jika mayit punya ibnun atau ibnu ibnin terus ke bawah. Nah, ini ketentuannya, ya. Ayah menjadi ahlul faridah saja jika mayit punya ibnun atau ibnu ibnin terus ke bawah. Jadi misalnya ahli warisnya cuma 2. Jadi kan bayangkan ahli warisnya cuma 2, ayah dan putra misalnya. Nah, dalam kondisi ini berarti ayah itu hanya menjadi ahlul faridah saja. Contohnya dikasihkan, nanti sisanya dikasihkan ibnun, ya, sebagai asobah, ya.
Atau misalnya ahli warisnya itu ayah dan ibnin, putranya putra. Ayah dan cucunya mayit. Nah, itu posisi ayah juga hanya ahlul faridah saja. Dikasih jatahnya terus nggak dapat apa-apa lagi, sisa harta dikasihkan pada ibnin. Itu selama terus ada ke bawah ibnin dan seterusnya, maka ayah dalam kondisi ini hanya menjadi ahlul faridah. Kemudian posisi yang kedua dari ayah adalah ayah menjadi asobah saja. Ya, ayah hanya menjadi asobah saja. Artinya ayah tidak dikasih jatah spesifik, hanya menunggu sisa saja. Kapan ayah menjadi asobah saja? Ayah menjadi asobah saja adalah jika mayit tidak punya walad atau waladu ibnin wa in safala. Ya, ini kondisi yang kedua, ayah menjadi asobah saja jika mayit tidak punya walad atau waladu ibnin wa in safala. Misalnya gimana? Misalnya ahli warisnya cuma ayah saja. Ya, mayit itu nggak punya ahli waris selain hanya ayah saja. Berarti kan terrealisasi ketentuan ini ya. Mayit berarti nggak punya anak kan? Ya, karena ahli warisnya cuma bapak saja, maka dia menjadi asobah saja. Ya. Atau misalnya kondisi yang kedua, ahli warisnya adalah ayah dan ibu saja. Nah, ini juga berlaku kaidah yang kedua ini. Ya, kenapa? Karena berarti mayit nggak punya walad, nggak punya anak, juga nggak punya waladu ibnin. Nah, itu ayah menjadi asobah saja. Ya, contoh misalnya yang ketiga, ahli warisnya adalah ayah dan ikhwah misalnya. Jadi mayatnya itu punya ikhwah dan punya ayah, tapi nggak punya anak. Nah, ini sama. Berarti posisi ayah hanya menjadi asobah saja, karena terrealisasi syarat mayit tidak punya walad atau waladu ibnin terus ke bawah. Ya, ini posisi yang kedua. Kemudian untuk posisi yang ketiga adalah ayah menjadi ahlul faridah sekaligus asobah. Ya. Ayah menjadi ahlul faridah sekaligus asobah. Artinya jatah ayah diberikan, setelah itu ayah masih bisa menunggu sisa harta. Ya, ini posisi yang paling nikmat bagi ayah di yang ketiga ini. Ya, ini mendapatkan ahlul faridahnya dapat, sisanya juga dapat. Ya, kapan itu terjadi? Ayah menjadi ahlul faridah sekaligus asobah adalah jika mayit punya bintun atau bintu ibnin terus ke bawah. Ya, di kondisinya adalah jika ayah punya bintun, jadi punya putri atau bintu ibnin, putrinya putra terus ke bawah. Ya, jadi selama ayah jika mayat itu ahli warisnya, kita bayangkan misalnya cuma 2 ahli warisnya, bapak dan 1 putri misalnya. Nah, berarti berlaku kaidah yang ketiga ini. Apa itu? Yakni ayah menjadi ahlul faridah sekaligus asobah. Kondisi yang kedua misalnya ahli warisnya cuma 2, ayah dan putrinya putra. Ya, cucu. Ya, cucu dari pihak laki-laki. Nah, itu juga status ayah adalah menjadi ahlul faridah sekaligus asobah. Ya. Coba sekarang saya ngasih tebakan. Tebakan sekilas saja ya. Kalau misalnya ahli warisnya cuma ayah dan putrinya putri, bagaimana penataan posisi ayah? Ya, siapa yang bisa menjawab? Asobah saja. Asobah saja. Ya, bagus ya. Kenapa? Karena putrinya putri itu tidak dihitung walad, dia termasuk zawul
arham. Oke, bagus. Baik. Sekarang kita akan membahas untuk pengaturan posisi ibu. Ya, pengaturan posisi untuk ibu. Bagaimanakah pengaturan posisi untuk ibu? Oke. Jadi untuk ibu itu pengaturannya ada dua kondisi saja. Ya. Kondisi yang pertama adalah jatah warisan ibu berkurang. Kemudian kondisi yang kedua adalah jatah warisan ibu utuh. Nah, ini simpel ini ya kalau ibu, seperti suami dan istri tadi. Antara berkurang dan utuh. Kapan jatah ibu itu berkurang? Ya, jatah ibu itu berkurang jika mayit punya walad atau waladu ibnin wa in safala. Ya, jika mayit punya anak atau anaknya putra terus ke bawah. Ya, selama masih ada yang semacam ini, ada anak atau anaknya putra terus ke bawah, maka jatah ibu selalu berkurang. Termasuk juga ya jika mayit punya ikhwah minimal 2. Ya, jadi masih lanjutan ketentuan itu ya, ketentuan berkurang itu. Jadi ibu itu sebentar, hilang ini. Nah, ini. Di ibu jatahnya berkurang jika mayit punya walad atau walad ibnin wa insafala atau ikhwah minimal 2. Jadi ada katakanlah 3 orang ini ya yang mengurangi jatahnya ibu. Walad, anaknya mayit langsung, atau walad ibnin, cucu dan cicit terus ke bawah selama masih ada dari jalur laki-laki, atau ikhwah, saudara atau saudari mayit minimal 2 orang, entah homogen ataukah heterogen, makanya begitu. Oke, itu kondisi ibu berkurang jatahnya. Lalu kapan utuh? Nah, utuhnya ibu ya kebalikannya, sudah gitu aja ya. Balikan dari ketentuan yang berkurang tadi. Hilang lagi insyaallah. Itu ibu jatahnya utuh, kebalikan dari aturan untuk berkurang ini. Artinya berarti jika mayit tidak punya walad, tidak punya waladu ibnin, tidak punya ikhwah minimal 2, maka utuh. Ya. Jadi selama masih ada walad atau waladu ibnin atau ikhwah minimal 2, maka berkurang. Begitu enggak ada semuanya, 3-3-nya itu enggak ada semuanya, maka barulah jatah ibu kita sebut utuh. Ya. Kemudian yang terakhir adalah ketentuan untuk putri. Ya. Ketentuan untuk bintun atau putri.
Oke. Untuk putri, nah ini sama. Jadi ada kondisi berkurang dan ada kondisi utuh. Kapan putri ini berkurang jatahnya? Nah, putri berkurang jika mayit punya ibnun, punya putra. Ya, selama mayit punya putra, maka jatahnya putri menjadi berkurang. Karena tadi kan sudah kita pelajari ya, kalau anak terdiri dari putra dan putri, maka proporsinya dibagi dengan cara taksib. Laki-laki mendapatkan 2 kali, perempuan. Artinya jatah putri pasti berkurang jika ada ibnun. Nah, ini hanya ibnun saja ya, tidak mencakup ibnu ibnin wa in safala. Nah, jadi yang mengurangi hanya ibnun saja. Oke. Lalu kapan utuh? Utuh adalah kebalikannya jika mayit tidak punya ibn. Ya, maka jatahnya putri menjadi utuh. Artinya dia itu bisa mendapatkan jatahnya sesuai dengan ketentuan reguler, ya, sebagai ahlul faridoh, ya. Oke. Jadi ini beberapa aturan penting terkait dengan penataan posisi ahlul faridoh aqwiyah. Oke. Sampai sini silakan kalau ada diskusi pertanyaan, monggo. Ya, Mas Luis, silakan Mas Luis. Monggo, suaranya mungkin belum dinyalakan, Mas Luis. Kendala teknis mungkin ya, Mas Luis. Sambil nunggu Mas Luis, mungkin yang lain silakan kalau ada. Mas Teguh, silakan Mas Teguh. Ya, cuma mau konfirmasi aja, Ustadz. Jadi kalau anak tiri itu nggak masuk ke ahli waris sama sekali ya? Betul. Jadi anak tiri bukan ahli waris karena tidak memenuhi syarat dari sebab-sebab pewarisan. Kemarin di Muqaddimah sudah sempat kita bahas bahwa sebab pewarisan itu ada 3. 1 nasab, hubungan darah. Yang kedua adalah pernikahan. Yang ketiga adalah pembebasan budak, jasa pembebasan budak atau wala istilahnya. Nah, anak tiri nggak termasuk salah satu di antara itu, maka dia tidak berhak untuk mendapatkan warisan. Tapi anak tiri boleh dikasih wasiat maksimal 1/3. Nah, ya, karena bukan ahli waris, justru malah boleh dikasih wasiat, tapi jumlahnya maksimal hanya 1/3. Jelas ya, Mas Teguh? Ya, kasih tahu. Ya. Oke. Mas Luis sudah bisa masuk? Kedengaran Pak Ustadz? Ya, silakan. Iya, mengenai putri ya, dia berkurang jika hanya punya ibnun. Jadi saudara perempuannya pun tidak mengurangi jatahnya ya. Misalnya dia memiliki 3 saudara putri yang lainnya. Mereka berempat gitu. Itu gimana Pak Ustadz? Oke, ya. Jadi yang kita bahas di sini adalah jatah berkurang dan utuh dari sisi aturan normatifnya. Nah, sementara untuk real jatahnya itu nanti ya tergantung jumlahnya berapa. Misalnya ya, putri itu kalau 1 orang kan dapat 1/2. Kalau 2 orang itu kan 2/3 dibagi rata. Kalau misalnya putri cuma 2, berarti kan dia masing-masing dapat 1/3. Karena 2/3 dibagi rata kan berarti 1/3 gitu ya. Nah, beda halnya kalau misalnya putri jumlahnya 6 misalnya.
Nah, 6 ini juga tetap dapat 2/3 dibagi rata. Nah, 2/3 bagi 6 lebih sedikit lagi gitu ya. Jadi memang kalau dari sisi normatifnya nggak berubah, 2/3-nya nggak berubah, maksudnya begitu ya. Tapi untuk pembagian realnya itu memang bisa berkurang tergantung berapa jumlah putri yang ada dalam sebuah keluarga. Mirip seperti kasusnya istri juga ya. Istri kalau misalnya cuma 1, ya sudah dia dapat antara 1/4 atau 1/8. Tapi misalnya kasusnya seseorang poligami, istrinya 4, lalu jatahnya istri dia mestinya dapat 1/8 karena mayit punya anak. Tapi karena istrinya 4, ya 1/8 itu dibagi 4 orang. Nah itu seperti kasusnya istri Abdurrahman bin Auf gitu. Abdurrahman bin Auf itu kan istrinya 4, beliau orang kaya, istrinya 4, saat meninggal maka masing-masing istri itu mendapatkan jatah dengan cara 1/8 dibagi 4 di antara mereka. Waktu itu diriwayatkan satu orang wanita itu mendapatkan 80.000 dinar ya. 1 dinar itu kalau sekarang itu kan sekira-kira mungkin senilai 5 jutaan ya, kira-kira dugaan saya. 5 jutaan, karena 1 dinar itu setara dengan 4,25 gram emas. Artinya berarti jatah warisan satu istrinya Abdurrahman bin Auf itu kalau kita hitung 80.000 kali 5 juta ya, itu berarti 400 miliar ya, kira-kira begitu ya. 400 miliar itu warisan dari satu istri. Wah, sudah bisa bekal sampai mati itu ya, kalau hanya untuk makan aja itu sudah sangat cukup. Itu hartanya Abdurrahman memang sangat banyak itu ya, banyak sekali. Itu baru jatah warisannya istri, belum harta totalnya. Karena harta totalnya berarti kan ditambah 7/8 toh. Ya, belum lagi wasiatnya, belum lagi sedekah-sedekahnya. Memang nilainya triliunan kalau ukuran menurut zaman sekarang ya, hartanya Abdurrahman bin Auf itu. Oke, jelas ya? Baik Ustadz, berarti ini kita membahasnya bukan perorangan putri, tapi lebih kelompok ya Pak? Kelompok, betul ya. Jadi terima kasih. Grup ya. Berikutnya Mas Tizar, silakan. Ya, ini tentang wa insafala. Saya ingin ngerti bagaimana pembagiannya. Misalnya yang jatah berkurang. Jika mayit punya walad ibnin wa insafala, itu berarti kan keturunan dari cucu dari anak laki-laki. Itu hanya cucu laki-laki saja, cicit laki-laki saja atau juga cicit perempuan? Oke. Karena lafadznya walad itu berarti mencakup laki-laki maupun perempuan, asalkan dari jalur laki-laki. Gitu ya. Jadi kita bayangkan misalnya Mas Tizar ini punya 2 anak. Satu laki-laki, satu perempuan. Anggap saja misalnya, atau punya anak real, biar saya contohkan lebih enak. Oh, mungkin contohnya yang lebih menarik yang ibnu ibnin wa insafala. Nah, kalau ibnu ibnin wa insafala berarti cicit laki-laki saja yang dapat. Cicit laki-laki saja, betul. Oh ya, terima kasih. Jelas ya? Ya sudah. Oke, sudah. Ada lagi yang lain? Alhamdulillah, kalau sudah jelas, berarti materi untuk hari ini cukup ya. Yang agak banyak itu nanti yang ta'il mau untuk bagian 2 ya. Jadi pekan depan itu wadat sekali itu. Saya harus ngasih contoh yang banyak. Ini hitungannya masih terhitung mudah dipahami. Yang agak perlu membayangkan lebih detail itu nanti di aturan yang kedua. Oke. Ini mumpung masih ada waktu, saya ingin kenal lebih dalam boleh ya, ingin tanya-tanya ya. Berkali-kali ketemu kalau nggak terlalu kenal rasanya gimana. Saya ingin panjenengan cerita sekilas sajalah di sana itu aktivitasnya apa? Kan di sana itu ini studi atau bekerja atau studi dan bekerja atau bagaimana? Gitu ya, mungkin bisa bercerita sedikit lah ya. Mungkin dari Mas Habib dulu lah, ini yang sering harus terburu segera ngantar anak mungkin. Moga Mas Habib. Alhamdulillah Ustaz, hari ini nggak ada jadwal ngantar anak, jadi saya lebih rileks karena kebetulan sedang masuk musim liburan, jadi
yang kegiatannya juga libur. Kalau sedikit tentang saya, kalau yang tadi Ustadz tanyakan, saya pindah ke Belanda itu tahun 2006 Ustadz, jadi udah agak lama. Waktu itu memang untuk melanjutkan studi. Jadi saya dulu studi di Delft tahun 2006, pergi sama-sama istri Linda yang juga ada di grup ini. Terus kemudian tahun 2009 itu saya lulus dan kemudian sambil menunggu istri masih kuliah, saya kerja Ustadz. Jadi niatnya kerja dulu, terus nanti kalau udah istri lulus kita pulang gitu ya. Ini yang pulangnya itu nggak sampean Ustadz. Jadi setelah itu setelah kerja kemudian punya anak di sini, anak saya 2 orang, 1 perempuan 1 laki-laki. Yang perempuan SMP, kalau di sini SMP, yang 1 lagi masih SD. Dua-duanya sekolah di sini. Ya dan setelah itu kami lanjut aja terus. Jadi saya bekerja terus, istri saya berhenti kerja dan sejak lulus itu saya bilang tadi kuliah di Delft, kami pindah ke Rotterdam karena pekerjaan pertama saya memang di Rotterdam. Jadi akhirnya pindah ke kota Rotterdam. Kurang lebih gitu apa ya yang menarik. Iya. Kerjanya apa itu dengan di sana itu? Ya, saya ini Ustadz, saya programmer. Saya bikin software. Oh iya. Kalau studinya apa dulu? Studinya dulu berhubungan juga, dulu itu namanya, jadi sebetulnya bagian dari computer science Ustadz, jadi kayak informatika gitu. Ya. Kok milih Belanda apa pertimbangannya? Ceritanya panjang juga sebetulnya. Awalnya kami itu melihat ke Jepang Ustadz karena mau lanjut kuliah di Jepang. Jadi kemudian saya sama istri dulu berusaha dapat cari beasiswa Monbuka Gakuso kalau nggak salah dulu nama beasiswa Jepang untuk melanjutkan studi S2. Tapi terus karena terlalu sibuk kerja jadi aplikasi beasiswanya agak terlantar gitu kan. Jadi kita terlewat di tahun itu. Jadi kita berencana oke, kita tunggu tahun depan Ustaz. Tapi terus almarhum bapak saya bilang, kalau tunggu tahun depan nanti mungkin udah nggak semangat kuliah sekolah lagi gitu. Jadi mendingan pergi sekarang, coba cari yang bagus yang masih buka. Dan ya memang takdirnya waktu itu memang semua udah pada tutup Ustadz kecuali Belanda. Jadi Jerman sudah tutup, Korea tutup, semua yang tujuan sekolah yang umum yang biasa itu sudah tutup semua kecuali Belanda. Dan dapat rekomendasi dari teman yang juga sudah kuliah di Belanda sama beberapa dosen di kampus, katanya bagus gitu kan. Jadi akhirnya kami memutuskan lanjut ke Delft. Di waktu pindah ke Delft itu bahkan bilang selamat pagi dalam bahasa Belanda aja nggak tahu, jadi kita benar-benar ya. Siapannya mau ke Jepang tapi berangkatnya ke Belanda. Iya. Kalau di Indonesia aslinya mana jenengan? Saya lahir Bandung tapi orang tua saya 3/4 Sumatera Ustaz. Jadi bapak itu orang Rau-Rau Batu Sangkar di Sumatera Barat Ustaz. Kalau ibu itu campuran Jawa Sumatera. Kuliahnya berarti di ITB atau di mana dulu? Di ITB Ustaz. ITB ya. Ini juga banyak kayaknya yang ini. Mayoritas dari ITB. Ya. Karena sebagian memang dari banyak yang dari Delft juga, karena yang Delft itu kebanyakan memang dari ITB karena yang Universitas Teknik di Belanda salah satunya Delft. Jadi jalurnya kurang lebih gitu. Nggak semua tapi sebagian seperti itu. Mbak Linda dari mana asalnya? Nah, itu tetangganya Ustadz itu orang Malang. Malang. Malang mana Mbak Linda ini? Orang tua saya di daerah Sawojajar Ustadz. Oh, Sawojajar. Ya. Saya Malangnya sebenarnya Batu saya ini. Jadi agak ke atas ya. Agak ke atas. Jadi di Malangnya ini karena kuliah kemudian mendekati pekerjaan, jadi akhirnya ya sudah nyari tempat tinggal di Malang. Itu aja. Oke, baik. Terima kasih Mbak Linda dan Mas Habib ini. Sudah mulai lebih kenal ini jadinya ya. Alhamdulillah. Oke, berikutnya mungkin Mas Tovan. Ini silakan Mas Tovan. Assalamualaikum Ustaz. Kedengaran nggak Ustaz? Ya, dengar, monggo. Oh, kedengaran. Ya,
Tadi apa aja awalnya? Ya, ngalir aja lah. Saya Tovan, tinggal di sini sama Ainil, tapi di Den Haag, sama 2 anak laki-laki semua. Yang pertama kelas 6 SD, yang kedua 5 kurang 3 kelas 3 SD. Dua-duanya laki-laki. Yeah. Saya kisahnya mirip sama Mas Habib. Datang sebenarnya dulu juga kita pernah ngeliat ke kampus di Jepang juga, tapi kalau buat saya tidak terjangkau karena susah ininya tesnya. Jadi terus sayanya terdampar di Belanda sini, dapat apa namanya kuliahnya sama di kampus yang sama Mas Habib di Delft. Saya datang tahun 2009. Kalau istri Ainil dia kuliahnya di kota yang lain dia. Sekitar 20 km dari Delft. Kalau ya sekitar situ. Apa lagi ya? Sama juga, jadi setelah lulus istri itu lanjut kuliahnya PhD di Leiden. Kalau saya cari kerja, jadi rencananya itu setelah lulus istri lulus, saya juga rencananya pulang juga ke Indonesia, tapi dievaluasi tiap 5 tahun, akhirnya kita masih di sini Ustaz, sampai sekarang. Padahal sudah lulus ya sekarang ya? Udah, saya 2009 mulai kuliah, masternya 2 tahun 2011 lulus, jadi 2012 sampai sekarang saya kerja. Saya ini kerjanya di PLN-nya Belanda. PLN? Iya, PLN-nya di Belanda, tapi latar belakangnya ini teknik tenaga listrik harus kuat. Di kampus apa? Di Indonesia-nya katanya. Iya, di Indonesia. Di ITB juga, Ustaz. ITB ya? Oh, ada jurusan tenaga listrik ya di ITB ya? Sekarang ada. Di sini ada beberapa malah. Masih tenaga listrik. Kalau Mbak Ainil dulu itu kampusnya mana dulu, Mbak Ainil? S1-nya? S1-nya di ITB juga, Ustaz. Tapi saya ngambilnya saya astronomi, Ustaz. Oh, astronomi. Mbak Ainil ini angkatan berapa tuh di ITB? Saya sama kayak Mas Aang, Ustadz. Saya di 2003. Dulu satu SMA saya sama saya tuh teman SD-nya Aang, terus teman SMP-nya Aang, sama SMA-nya Mas Aang juga. Iya. Saya ini tahunya Mbak Ainil ya dari Aang gitu loh. Jadi ngertinya dulu apa ya, masalah apa bahasa Arab atau tanya-tanya saya nggak terlalu ingat ya. Intinya pokoknya justru malah saya lebih familiar sama Mbak Ainil dulu daripada Mas Tovan ya. Iya. Ya saya pernah ikut kelasnya Ustadz yang bahasa Arab Muntaha itu, terus saya tanya ke Mas Ahad. Kan saya nunggu yang level 3-nya Ustadz. Iya, Masya Allah ini saya, Masya Allah, maafkan saya masih harus banyak urusan ini jadinya itu kan harus disiapkan perangkatnya itu loh. Dan memang harus fokus itu. Perangkatnya kalau nggak fokus nanti ya nggak bisa. Saya kan terbiasa memang harus modul dan sebagainya, perangkatnya harus selesai sehingga nanti hasilnya bisa maksimal. Dan mungkin kalau nanti itu bisa sudah jalan, kemungkinan saya akan buka lagi dengan merekrut tenaga pengajar, karena saya sendiri sudah kayaknya nggak kuat ya, terlalu banyak kelas sepertinya. Kalau ngajar sendiri terlalu berat nanti. Sepertinya nanti akan merekrut pengajar, kita buat SOP-nya kira-kira mungkin kayaknya seperti itu ya. Astronomi berarti ya dulu ya, S1-nya ya? Iya, S1, S2-nya astronomi juga, semuanya astronomi. Oh, di Belanda juga astronomi? Iya, astronomi juga. Terus kerja juga di Belanda atau gimana? Enggak, Ustadz. Awalnya sebenarnya pengen daftar dosen sebenarnya ke Indonesia, tapi setelah dipikir-pikir kita udah lama tinggal di Belanda, jadi akhirnya menetap di Belanda. Karena anak-anak udah besar di sini juga, Ustadz. Jadi kalau pindah agak sulit gitu untuk memulai kehidupan baru lagi di Indonesia gitu, Ustadz. Untuk ini. Dosen di Indonesia itu gimana ya? Jadi kurang dihargai. Oh, begitu ya Ustadz. Jadi alhamdulillah selesai. Iya sih. Apalah, jadi pekerjaan teknis saya itu terlalu banyak ribet terus. Oh iya. Namanya ya kayak apa? Saya nggak ngerti ya. Apakah di kampus lain di dunia itu juga kayak gitu atau gimana? Tapi saya merasa beda jauh sih perlakuan penghargaan intelektualnya di negeri kita ini rada beda. Jadi dosen kalau mau penghasilan yang layak itu jadi pejabat dulu, pejabat kampus misalnya ya. Jadi dia harus
paling enggak levelnya kaprodi lah, atau dekan lah, atau rektor, wakil rektor. Kalau dosen-dosen jelata model saya ini ya, ya santai aja lah. Ya tetap kita syukuri ya, tapi tidak bisa berharap yang seperti di luar. Oke, jadi anaknya 2 ya, Mbak Ainil sama Mas Tovan ini kerjanya di sana. Iya. Oke. Kalau aslinya Mbak Ainil berarti Malang ya, berarti ya? Iya, saya Malang Ustadz. Jadi kalau mudik saya ke Malang. Saya sama suami kalau pulang ke Jakarta sama ke Malang juga, insya Allah. Mudah-mudahan bisa. Tunggul Wulung. Bukan, kalau saya di itu di dekat depan Atria Hotel Ustadz, di dekat Hartono. Tahu nggak ya? Oh, Atria. Apa ya, daerah Gelintung. Kalau saya sering ke Atria situ, acara UB. Kota itu. Oh, itu Mas Sidik juga orang Malang juga kayaknya. Oh ya, Mas itu Malang juga ya? Istri saya dari Malang, Ustaz. Iya. Istri jenengan tapi nggak di grup sini ya, Mas Sidik? Enggak. Itu Atria Hotel, saya nikah di situ. Oh, iya. Ketemu sama Ustaz jangan. Kalau jenengan nyebut Atria sama Hartono itu 2 spot yang sering saya kunjungi. Oh, gitu ya, Masya Allah. Iya. Atau cari istri. Dulu penghulu saya Ustaz yang lucu itu yang dari KUA Pak siapa itu sering Instagram. Iya Pak ya. Pak Fauzi, iya Pak Fauzi. Iya. Fauzi. Masya Allah. Oh, Cari istri. Oke ya. Sekalian Mas Sidik bisa cerita panjenengan, silakan. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya, mohon maaf Ustaz, minggu lalu saya absen, kayaknya lupa izin. Kebetulan alhamdulillah minggu lalu habis nemenin orang tua umroh. Jadi ini orang tua lagi ada di Belanda berkunjung. Iya. Nama asli saya Muhammad Sidik Sumitro, biasa dipanggil Sidik. Di Belanda dari 2016. Mirip juga lah sama kayak Mas Tovan, Mas Habib kuliah. Awalnya habis kuliah mau pulang terus ya udah saya ngikut senior aja Ustaz. Petuah-petuahnya mereka kata ya udah di sini ya udah. Merasa junior ya. Saya juga dulu S1-nya di ITB, teknik mekanik listrik, S2-nya di Delft. Ketemu istri di Belanda waktu itu sama-sama kuliah, cuman istri kuliahnya di Groningen di utara Belanda. Terus sekarang tinggal di Arnhem. Arnhem itu sisi timurnya Belanda, kurang lebih 30 menit dari Jerman. Nah, jadi kalau Mas Tovan, Mas Habib di sisi barat, saya di sisi timur, Ustaz. Terus ya berarti di Belanda kurang lebih sudah hampir 9 tahun. Istri lagi S3, belum punya anak. Belum punya anak. Kerja saya kerjaan saya di perusahaan oil and gas tapi di bidang energi terbarukan. Perusahaan apa Mas? Online? Oil and gas Ustaz di Total Energies. Oh, oil and gas ya? Oil and ya, tapi di bagian energinya, energi terbarukan. Panel surya Ustaz fokusnya. Asli saya lahir di Surabaya, cuma besarnya pindah-pindah SMP SMA di Semarang. Tapi orang tua dari Madiun Ngawi, mertua saya dari Malang. Jadi kalau mudik pun ke Madiun Ngawi Malang. Mertua saya di ini Ustadz di Jalan Ikan Paus, di dekatnya belakangnya Pasar Belimbing. Oh, Pasar Belimbing. Masjid Sabilillah. Iya. Sabilillah. Nah, dulu nikahnya di Atria Hotel. Iya. Bener kan, Atria Hotel yang deket Gelintung itu kan, Pecel itu. Iya, deket Pecel itu. 2019. Ya jadi kalau mudik ke Malang, paling betah saya pulang ke Malang, enak. Nggak riuh. Insya Allah kalau mudik
kayaknya tahun ini nggak pulang ke Indonesia, mungkin tahun depan gitu. Soalnya tahun ini kan orang tua udah kesini, terus mertua mungkin rencananya sambar ke sini, sama kakak saya mungkin ke sini nanti musim panas. Nikahnya berarti pas COVID ya, 2019 sih? Sebelum Ustadz. Oh sebelum. COVID kan 2020 awal ya. Oh ya, makanya masih bisa kumpul-kumpul ya waktu itu ya. Iya. Oke. Jadi Iya. Begitu Ustaz. Jenengan saya ikut kelas ini kayaknya ilmunya yang paling sedikit Ustaz. Kemarin diajakin Mas Taufan sama Mas Habib, alhamdulillah. Ya, kalau sudah sampai ke Belanda itu ya semuanya pasti cerdas dan pintar. Hanya soal waktu aja kan? Hanya waktu aja nanti insya Allah. Saya optimis bisa semua kok ini. Optimis bisa semua. Insya Allah. Ya. Soalnya saya pernah melatih orang-orang yang saya pandang mungkin dari aspek edukasi di bawah jenengan bisa kok. Apalagi jenengan, apalagi yang sudah terbiasa gitu ya, insya Allah. Dan terlihat kok tadi mudah memahami insya Allah. Oke. Oh ya, saya penasaran ini loh, Mbak Enil, ini apa ada komunitas toh bisa ketemu dengan berbagai tempat berbeda-beda, itu ada komunitasnya memang ya di sini? Ya, bapak-bapaknya sebenarnya Ustadz. Jadi kalau saya ngajakin kita satu grup ngaji Ustadz. Sebagian besar ini kita satu grup ngaji. Jadi Mas Taufan, Mas Habib, Mas Tizar, Mas Teguh, Mas Aga. Kita satu grup. Kayaknya semua deh. Semua siapa lagi? Kayaknya semua. Oh kecuali ini. Kecuali Rian beda grup. Iya. Grup ngaji apa itu? Jadi Sedikit aja cerita. Ya, ada grup Liko, tapi juga di Belanda ini kan ada pengajian kota gitu, Ustaz. Jadi ya antara pengajian kota juga biasa saling kenal juga gitu. Dan selain Belanda itu secara geografis kan kecil. Jadi misal kalau saya kebetulan alhamdulillah aktifnya di Utrecht, pengajian Utrecht. Nah, tapi yang kayak Mas Taufan, Mas Aga di Delft, Mas Habib di Rotterdam. Nah, itu juga pasti adalah tiap berapa bulan ketemu gitu. Jadi kita terlalu banyak irisannya gitu. Galai TB satu ngaji, pengajian Belanda kecil. Jadi dan semakin orang-orang yang makin lama tinggal di Belanda udah hampir pasti kenal gitu. Iya. Halakoh gitu ya maksudnya ya, grup ngajinya itu. Iya. Oh, oke. Iya sih, itu ITB itu kan dulu di ini ya, Masjid Salman itu ya, yang banyak ini ya. Iya. Saya pernah studi banding juga ke sana sama dosen-dosen ke ITB Salman itu. Tahun berapa tapi lupa ya. Saya lihat ada ATM beras atau apa di sana. Dia sih nggak tahu gagasannya siapa dulu, lupa itu ya. Cuma sekarang kayaknya ada yang nggak senang itu dengan ngaji-ngaji gitu, sehingga berusaha diprotoli itu sistemnya itu. Nggak tahu orang lain komen Ustaz. Iya. Itu mau diapain juga heran itu. Di UI juga sama kayak gitu saat makin sepi katanya pengajian ini. Iya. Ngaji itu dicitrakan teroris sekarang itu. Terketem saya rasanya. Ngaji kok dikesankan jelek ya. Oke. Sekarang monggo Mas Tizar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tizar. Saya udah menikah dengan 2 anak. Yang paling besar laki-laki, itu sekarang berarti kelas 4 SD. Yang kecil itu kelas 1 SD. Pindah ke Belanda. Yang kecil perempuan, Ustaz. Oh, perempuan. Pindah ke Belanda itu 2020. Tadinya diajak Mas Habib pindah ke sini. Saya pergi dari Indonesia itu 2005 untuk kuliah S2. Tapi beda sama teman-teman di sini, saya ke Italia dan Jerman dulu. Kuliahnya di sana untuk S2. Ya dia tadinya pengen jadi dosen. Jadi mirip lah sama Mbak Enil. Tapi setelah S2 terus dosen saya di Indonesia bilang kalau mau jadi dosen mungkin sebaiknya ambil S3. Oh ya udah, setelah S2 saya S3 dulu. Jadi masih di Italia, saya ambil S3. Istri saya juga sama, jadi
dia S2 di kota yang sama, terus S3 juga di kota yang sama, jadi selalu bareng-bareng. Habis itu sempat kerja lama di Itali. Saya 15 tahun lebih di Itali. Terus 2020 sebenarnya udah sejak lama diundang sama Mas Habib, ayo ya, gabung di Belanda. Tapi saya saat itu masih nyaman di Itali karena ya udah kelamaan, jadi udah terbiasa. Jadi malas pindah. Tapi akhirnya 2020 pindah. Tadinya satu perusahaan sama Mas Habib, tapi sekarang udah nggak bareng-bareng lagi. Saya di Rotterdam sekarang, tetangga sama Mas Habib dan Mas Teguh. Apalagi ya? Saya istri dan istrinya Habib itu tadi satu kelas. Habis satu angkatan, sama-sama dari ITB. Saya kecilnya itu lahir sampai SMP itu di Medan, terus pindah ke Bandung untuk mendekatkan diri masuk ITB. Jadi angkatan berapa berarti ya Mas Tizar di ITB itu? 2020. Angkatan 2000, Ustaz. 2000 ya? Oh, ya. 2000 ya, seusia saya ya kira-kira ya berarti. Angkatan 2000. Jenengan berarti kan perkiraan kelahiran 8182? 82 ya, betul. 82 ya, benar ya. Mas Habib sama berarti ya, 8182. 82 kami bertiga, 82 cuma istrinya Tizar 83 ya? Iya, 83. Jadi kami teman sekelas ini Ustaz. Ya. Terus ketemu lagi. Bahkan pas ngantri daftar masuk kuliah juga pertama kali ketemunya Habib. Dia udah kenal lama sama Habib. Iya. Saya kalau lihat wajahnya Mas Habib itu kok mirip siapa itu, Noman Khan atau siapa? Ini tadi loh, ini kok Noman Khan pertama kali lihat. Yang lain juga selalu bilang gitu, terutama ini Mas Taufan Ustaz yang selalu nyebut Syekh Noman Ali Khan. Saya sendiri kalau ngelihat kayaknya nggak terlalu mirip ya, apalagi kalau ya cuman saya ya mudah-mudahan ini doa Ustaz biar ilmunya kayak Syekh Noman. Ada keturunan Pakistan dia atau Arab atau apa itu? Yang saya tahu sih nggak ada Ustaz, karena kami memang juga nggak diajarkan loh kamu ini anaknya siapa gitu, jadi saya nggak tahu di atas kakek nenek itu udah kayaknya ceritanya udah nggak ada Ustaz, jadi saya nggak ngerti. Wajah-wajah jenengan ini kalau ceramah meyakinkan ini. tinggal kurang ilmunya aja ya Ustaz. Tinggal kasih ilmu itu dapat mewaris sudah ceramah kemana-mana. Oh, amin ya rabbal alamin. Ya. Oke, makasih Mas. Siapa tadi? Mas Tizar ya. Oke, berikutnya Mas siapa yang belum? Mas Aga, silakan Mas Aga. Oh ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya itu di sini sudah dari 2014 Ustaz. Jadi saya kuliah S2. S1-nya juga kebetulan sama di ITB juga. Saya di ITB 2008, lulus 2012. Jurusannya serupa tapi tak sama Mas Taufan sama Mas Sidik. Jadi kalau Mas Taufan sama Sidik di arus kuat, saya di telekomunikasi, jadi pecahan elektro. Mungkin orang yang lebih senior taunya elektro gitu. Jadi kadang saya tergantung ngomongnya sama siapa, saya bilangnya elektro gitu. Gitu. Jadi 2012, saya S2 2014. Istri saya juga S2 di Belanda, tapi istri saya bukan anak ITB, kebetulan tetangga ITB UI, dia psikologi. Kami sama-sama kuliah juga di Belanda. Kalau saya di TU Delft, tapi kalau istri saya di satu kampus sama Mbak Inil sebenarnya, tapi beda program. Jadi dulu ceritanya lucu juga, saya kalau saya ketemu Mbak Inil tuh di kereta. Waktu itu istri saya lagi hamil anak pertama, kalau salah Mbak Inil lagi S3 tuh ketemunya di kereta gitu. Terus barulah jadi nyambung pertama dari situ gitu. Kayak sebelum itu saya belum pernah ketemu Mas Taufan, Mas Habib dan lain-lain, itu baru ketemunya baru belakang-belakangan. Gitu. Ya anak saya 2, yang besar sekarang 9 tahun, udah
Kok saya lupa sebentar. Kelas 3 SD berarti. Kalau yang kedua masih 6 bulan menuju 7 bulan, Ustaz. Jadi jaraknya lumayan lebar. Apalagi dua-duanya perempuan. Apalagi ya? Oh, di sini saya jadi 2014 sampai 16 saya S2 di sini. Jurusannya bukan elektro lagi tapi manajemen teknologi bahasa. Saya bingung nyari padanannya di Indonesia, Ustaz. Jadi saya cari yang gampang aja, manajemen teknologi. Terus 2016 saya pulang kerja lagi di Indonesia sampai 2019. Terus ada tawaran dari supervisor saya dulu untuk lanjut lagi untuk S3. Jadi saya balik lagi ke sini 2019. Programnya lebih dekat sama sistem informasi sih. Sistem informasi sama manajemen teknologi gitu. Sampai saya lulus 2023, jadi udah 2 tahun. Sebelumnya setelah itu sempat jadi dosen di kampus, tapi bukan di Delft, tapi ada sekitar 1 jam dari Delft, namanya Tilburg University. Cuman akhirnya dapat kesempatan pindah ke industri, ke PLN-nya Belanda. Jadi diajak sama Mas Tovan gabung ke PLN-nya Belanda. Jadi ini baru bulan pertama, jadi baru bulan pertama di PLN-nya Belanda. Walaupun bidangnya lebih ke teknologi informasi, bukan ke ininya, kurang harus kuat. Gitu sih. Apa namanya? Ya, kebanyakan kenal sama yang di grup ini juga dari Liko, dari Mas Tovan juga ngajar tahsin, jadi saya bareng sama Mas Tizar sama Mas Rian, jadi muridnya Mas Tovan. Alhamdulillah. Oh, Mas Tovan ini ternyata Ustadz tahsin ya ini ya. Jadi semua mengangguk-angguk, terus semua setuju. Jadi kalau misalnya kita Liko Ustadz, kalau nggak Mas Tovan, Mas Habib yang mengoreksi bacaan-bacaannya. Oh, geleng-geleng. Gitu. Terus apa lagi ya? Kalau istri saya kebetulan satu grup Liko sama Mbak Ina gitu, sama apa namanya, sama hafalan juga, murojaah juga sama Mbak Ina. Tafid ya, Tafid. Mbak Linda juga. Baru ingat. Oh iya. Gitu. Berarti ya Mas Aga ini tadi kalau ceritanya S3-nya itu karena tawaran dari perusahaan di Indonesia ya? Enggak, Ustadz. Jadi dosen saya di waktu bimbingan S2 di Belanda, kami sempat ada komunikasi lanjut. Saya pengen mencoba lagi S3 gitu, mencoba explore S3. Waktu saya lulus S2, beliau belum dapat ada pendanaannya, terus 2 tahun kemudian ngontak lagi saya dapat duit gitu. Mau nggak lanjut gitu. Ya, gitu. Tapi tetap seleksi sih Ustaz, jadi bukan yang langsung diambil gitu. Oke. Kebetulan gitu. Alhamdulillah. Ya. Makasih Mas Aga. Berikutnya Mas Teguh, monggo Mas Teguh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya nama lengkapnya Teguh Anwarsyah, darah keturunan Bukit Tinggi, jadi bukan orang Malang, Ustaz. Cuman suka makan rawon nguling aja. Karena kebetulan adiknya istri saya 2 orang sekolah di sana, 3 orang malah sekolah di sana, jadi kita suka mampir Malang aja. Iya, terkenal itu rawon nguling itu, sangat terkenal. Oh iya, itu wajib, itu kalau ke sana wajib. Iya. Ya, saya angkatan paling muda di sini. Maksudnya di Belandanya, kalau umur nggak muda-muda banget. Saya pindah ke sini tahun 2022, sekolah dulu setahun, bisnis administrasi. Sekarang kerja jadi perusahaan pemodal renewable energy, kebanyakan. Jadi ada sedikit beririsan juga sama teman-teman di sini, yang masih dik. Terus joining grup Liko teman-teman ini dari baru beberapa bulan yang lalu juga. Terus ya alhamdulillah dipertemukan setelah waktu itu setahun setengah nyari-nyari grup Liko, kayak susah juga gitu di Belanda, nggak tahu. Terus akhirnya ketemu gitu, akhirnya ya udah jalannya lah. Alhamdulillah. Punya 1 istri, 1 anak. Kenapa disebut 1 istri? Kan kalau ahli waris harus detail kan angkanya kan. Kaitan dengan teori tadi Ustaz hari ini, materi hari ini. Iya. Oke. Ya. Tinggal di Rotterdam, ya dekat rumahnya Mas Habib, Mas Tizar. Terus istri di sini kerja, alhamdulillah, tapi dia nggak sekolah dulu. Di perusahaannya lebih ke engineering, kalau saya di perusahaan financing gitu.
Terus anak udah setara kelas 1 SD. Ya itu sih paling alma mater ITB juga, tapi saya angkatannya masih ya lumayan tengah-tengah lah, 2010. 2010. Oh. Ya. Kalau jenengan kerja sama istri terus anak-anak gimana itu? Ada yang ngasuh atau bagaimana? Yang ngasuh di daycare. Oh, ada daycare ya? Oh, di sana ada daycare juga ya? Oh. Iya, tapi nggak setiap hari sih, Ustadz. Kalau saya gitu kan kebanyakan kerja di rumah sebenarnya. Jadi cuma ke kantornya 2 kali seminggu sebenarnya. Jadi, nah terus istri juga kerjanya nggak full seminggu, cuma 4 hari. Jadi kita kayak ngatur-ngatur jadwal lah gitu pas lagi saya di rumah. Nanti saya yang ngurus gitu. Kalau misalnya saya ngambil dari daycare habis pulang sekolah gitu. Karena sekolah cuma sampai 2:30. Nah setelah dari situ bisa ke daycare sampai sekitar jam 5 bisa diambil gitu. Terus hari pas lagi istri saya lagi off yang ngurus anak gitu. Nah kalau hari Jumat biasanya kita kerja di rumah bareng-bareng, jadi anak nggak usah ke daycare gitu. Oke ya. Oke, terima kasih Mas Teguh. Berikutnya Mas Luis. Masih ada Mas Luis. Oke. Kelihatan nggak? Kalau saya bermasalah juga. Oke, ya enggak apa-apa Mas Luis. Oh ya, ya. Udah kelihatan. Assalamualaikum Ustaz. Saya Luis. Bukan nama Islam. Bukan dari Malang juga, tapi banyak kenal orang Malang. Yeah. Kalau dibilang asal, saya campuran Sumatera Jawa. Bapak lebih mewakili Sumatera dengan Lampung, kakek Lampung, nenek Palembang, ada Padang juga. Lidah lebih cocok ke Padang karena lebih banyak disuguhin makanan Padang dari kecil. Untuk ibu dari Jawa, Jawanya dari Jawa Tengah, Klaten. Ya. Perjalanan hidup sejak untuk perkuliahan ya mirip-mirip dengan yang lainnya ya, dengan Habib sama Topan. Bedanya saya nggak melirik ke Jepang, tapi saya tahu akhir perjalanan itu akan berada di saya lebih ke doktrin ya, di Indonesia kan gitu, kalau nggak ITB gitu kan. Itu kalau nggak ada jalur kedokteran, kalau nggak teknik gitu. Nah, kalau kedokteran mungkin bisa ke UI gitu, tapi kalau ke teknik kalau bisa ITB gitu. Dokumennya seperti itu gitu. Jadi tujuannya pun ya waktu itu ke sana gitu. Tapi saya melihat lebih dari itu gitu. Abis dari ITB terus mau ngapain lagi gitu. Nah, begitu belajar sejarah, ITB itu juga dari Belanda ya, maksudnya gitu. Pada akhirnya kan ada bapaknya ITB itu si Delft ini gitu. Nah, jadi saya selain punya mimpi mau ke ITB juga, atau paling nggak didorong ke ITB, mencoba peruntungan juga. Kenapa saya nggak langsung aja ke Delft terus ujian gitu. Kebetulan alhamdulillah peruntungannya baik diterima. Jadinya saya ITB saya lewatin gitu. Langsung ke ujung, langsung ke Delft. Angkatan saya diapit sama Mas Habib sama Mas Tovan, jadi di antaranya jurusannya sama kayak Mas Habib. Tempat kerjaan saya juga di Shell, pom bensin di perusahaan ini. sebagai ya IT juga. IT ya. Terus setelah kuliah sempat mencoba juga peruntungan untuk bekerja di Indonesia dengan idealnya gitu, ikut membangun bangsa atau menyumbang sesuatu gitu. Jadi saya sempat nyoba juga kerja di sana. Cuma ternyata setelah ketemu jodoh, ada istri, ada keluarga, itu berpikir ini gimana nih ke depannya nih, kita mau diteruskan, kita bangun jam 4 ketemu jam 9 malam, atau ada tawaran dari luar yang mungkin lebih baik gitu. Nah, pada saat itu kita putusin ya kita coba aja frustasi kita interview ya, kita coba interviewnya, kalau diterima berarti memang rezeki, kalau enggak ya kita teruskan apa yang ada. Tapi alhamdulillah peruntungannya baik lagi juga gitu, itu diterima di Shell. Jadi 2013 akhir saya kembali lagi ke sini.
masih probation, tapi setelah 3 bulan udah oke, dalam akhirnya membawa istri ke sini juga. Sekarang tinggal di Zoetermeer dengan 1 istri dan 3 anak perempuan. Terus cepat keluar sini. Iya. Anak saya 3, yang paling besar 9 tahun, yang kedua 6 tahun, yang ketiga 3 tahun. Bedanya 3. Dirancang ya memang ya? Nggak di planning, tapi mungkin rezekinya seperti itu. Iya. Oke. Anak 3 perempuan ini dapat janji hadis ini, Masya Allah ya. Insya Allah, mohon doanya Ustaz. Iya. Ada yang bilang kalau punya anak 3 orang terus diantarkan sampai balik, wah itu dijamin itu akan melindungi dari api neraka, Masya Allah, luar biasa. Insya Allah. Perjuangannya berat mungkin Ustaz di sini. Oh betul, usianya yang berat memang. Tidak mudah. Insya Allah. Biasa. Oke. Berarti asalnya Mas Louis ini mana? Lampung tadi? Tadi Lampung Jawa. Ya saya dari, kalau Bapak lebih Lampung ya. Kakek sebenarnya kalau bilang kakek dari Lampung, tapi nenek dari Palembang, Padang. Tapi domisili orang tua di mana? Orang tua? Ibu dari Jawa. Di Jawa. Jakarta, Ustaz. Ya. Jakarta. Iya. Oh iya. Cuma etnisnya campuran ya yang ayah ya. Iya, makanya kita mudik lah, sering mudik ya. Yang tua dulu masih sering ya, tapi karena yang tua-tua udah mulai nggak ada, jadinya ya mulai sudah disepakati gitu kalau bisa di satu tempat aja, jadi nggak muter-muter gitu. Waktu itu Jakarta adalah pilihan yang baik karena ada juga keluarga yang dari luar ya. Kalau kan pulangnya langsung ke Soekarno-Hatta, deket gitu. Jadinya kumpulnya dekat sama keluarga yang lain yang di luar. Iya. Kalau nama Louis itu gimana ceritanya? Kok bisa muncul Louis ini? Iya, saya udah meneliti sejarahnya ya Ustadz, yang memang saya juga bertanya-tanya gitu. Tapi ternyata itu memang itu bukan dari ayah saya, bukan juga dari ibu saya gitu. Tapi itu lebih dari nenek saya yang memang mencicipi pada zamannya itu pendidikan Belanda, Ustaz. Jadi zaman dulu itu jadi kakek nenek saya itu sekolahnya itu memang sekolah Belanda gitu. Itu kan kakek hakim gitu. Itu juga pegawai negerinya Belanda lah juga zaman dulu. Yang mana juga senang baca-baca sejarah, terus mungkin nenek saya mungkin ngefans dengan ini, kok ada raja namanya Louis turun-temurun gitu di Prancis gitu maksudnya. Sebenarnya bukan Louis ya Ustaz, itu kan kita karena orang Indonesia aja biar gampang ngomongnya gitu. Kalau nenek saya manggilnya Louis gitu kan. Itu Louis. Louis, kalau di Inggris Lewis gitu. Jadi tergantung orang apa yang manggil saya, tapi saya nengok ke Ustaz jadi ini. Iya. Tapi dari situ kayak sejarahnya Ustaz, jadi yang akhirnya ya dipilihnya mungkin nama itu. Saya nggak bisa protes juga Ustaz. Iya. Oke. Makasih Mas Louis. Iya. Ini yang terakhir Mas Hasrul ya. Mas Hasrul ada Mas Hasrul? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya lagi ini lagi perjalanan tadi lagi goes juga kan. Jadi mungkin singkat aja perkenalannya. Hasrul, alhamdulillah udah punya istri 1, dikaruniai anak 1 laki-laki 2 perempuan. Dulunya lama tinggal di Depok, tapi pernah tinggal di Serpong, pernah tinggal di Sukabumi, pernah tinggal di Medan, pernah tinggal di Bukit Tinggi. Mantap ya. Sebentar sih. Ya itulah pengalaman hidup. Terus saya dulu S1 di UI komputer 2003 2007. Terus S2 di Korea 2009 2011. Terus ya lama kerja, ya pernah usaha juga di Indonesia. Terus sampai Belanda ini akhir Oktober 2023. Ya, yang Ustaz singkatkan saya. Alhamdulillah, makasih juga kepada Allah semuanya. Iya. Oke. Makasih Mas Hasrul. Ini perjalanan menuju tempat kerja atau bagaimana? Bukan mau silaturahmi ke Groningen Ustaz di Belanda Utara.
Oke, baik. Kalau yang Mas Rian ini tidak ada berita ya, Mas Rian? Mas Rian kebetulan kalau nggak salah sedang umroh, Ustaz. Oh, sedang umroh. Ya. Ya. Oke, alhamdulillah ini saya jadi lebih tergambar dengan semua setelah mengenalkan diri kan lebih enak di sini ya. Sudah ngerti latar belakang masing-masing, asalnya dan sebagainya. Saya juga berharap nanti entah kapan ada kesempatan kita bisa ketemu gitu ya di Indonesia di mana gitu ya. Mudah-mudahan suatu saat ya kita nggak tahu ya. Tapi teknologi insya Allah sudah bisa membuat kita bertemu lewat online begini itu bagi saya sudah luar biasa. Oke, sementara untuk hari ini cukup ya. Sampai di sini, insya Allah berikutnya kita ketemu lagi Sabtu depan. Terima kasih perhatiannya. Jazakumullah khairan katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.